Zukiro berarti itu tuh paling. Kemudian hazal hadis. Rubiah hazal hadisi Bawa hadis ke-6. Ini kan Abu Bakar Siddiq. radhiyallahu Oh, iya. ta'ala anhu. Ruwiya hadzal hadisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan riwayatakan hadza ing istilah isi hadis Abu Bakar Siddiq sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Muga-muga ridho sapa Allah anhu saking Abu Bakar Siddiq. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Wa kana sababu islamihi. Wa dzukira annahu kana tajiran waqtal jahiliyati. Lan den tutur apa satuhune kalakuan. Rata-rata dibilangnya kelakuan itu keadaan. Punya ke kelakuan gitu mas? Punya ke kelakuan? Keadaan. Atau Abu Bakar lah, Abu Bakar. Wa zukira annahu lan den tutur apa satuhune Abu Bakar Siddiq kana tajiran waqtal jahiliyati. Iku ana iya Sayyidina Abu Bakar tajiron. Apa itu tajiron? Dagang. Tajir itu dia tajir. Tajir itu pengusaha. Kaya. Bisa dibilang kaya, tapi kan dari Niun ya kalau saya. tajiron saudagar. Saudagar. Tajiron wakal jahiliyati iku kang saudagar dah. Iku saudagar. Wakal jahiliyati ing dalam waktu zaman jahiliyah. Wa kana sababu islamihi annahu ro'a ru'yan fisami lan ana opo sabab manjing islami Sayyidina Abu Bakar annahu iku satuhune Sayyidina Abu Bakar ro'a ru'yan fisami. Iku satune Abu Bakar ro'a iku ningali iya Sayyidina Abu Bakar ru'yan fisami ing dalam impian. Fisami ing dalam negara Syam. Disebutkan Zukiro itu disebutkan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar karena tajiran waktu jahiliyati, waktu zaman jahiliyah itu seorang saudagar. Wa kana sababu islamihi, dan sebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar ro'a ru'yan, mimpi gara-gara fisami waktu di negeri Sam, Damaskus. Sam itu 4
4 negara yang bakalan Sam itu salah satu negara yang udah dijanjiin tuh sama Allah bakalan sejahtera entar, tapi sekarang konflik semua itu. Ada hadis kalau menjelang kiamat semua negara kacau kecuali 4: Sam, Yaman, Mekah, Madinah. Itu lindungin itu. Semua negara bakalan hancur waktu kiamat kecuali 4 negara: Sam, Yaman, Mekah, sama Madinah. Bisa dibilang itu negara paling aman di dunia sebelum kiamat. Sam itu pengertian Sam luas sebetulnya, yang paling luas itu Sam. Kalau Yaman udah jelas Yaman. Mekah, Madinah juga jelas. Sam itu Suriah yang Suriah sekarang. Suriah, Sam itu Suriah. Tapi kalau di riwayat yang lebih spesifik lagi Damaskus. Kalau dibilang Mekah, Madinah sebuah daerah kan? Iya kota kan. Nah, kalau Sam itu ya Damaskus. Sekarang mah Damaskus itu Sam. Tapi pengertian Sam luas juga. Sam itu negara dulunya Sam itu riwayatnya dari Nabi Yakub sebetulnya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ismail itu turunannya itu tinggal di Palestina sekarang. Sebetulnya Nabi Ibrahim itu orang Palestina, bukan orang Arab. Keturunan Nabi Ismail itu ada di Palestina, terus hijrahlah ke Arab, ke Mekah, Madinah tuh keturunan Nabi Ismail. Kalau keturunan Nabi Ishak itu ke negara Sam. Cuman yang banyak jadi nabi itu dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ismail itu enggak jadi rasul, enggak terlalu banyak diceritain jadi rasul. Nabi Ismail. Kalau Nabi Ishak mah termasuk Nabi Yakub juga. Terus Nabi Yakub punya anak 12. Sambil riwayat nih. Nabi Yakub itu punya anak 12. Dua itu dari istri beda. Istrinya beda. 6 istrinya. 6. Yang dua, kenapa itu bisa beda 2 waktu Nabi Yusuf nyuruh saudara-saudaranya datang sebelum manggil bapaknya tuh Nabi Yakub. Pas ketemu kata Nabi Yusuf, berapa ini saudara kamu? 12. Mana yang bontot? Bunyamin sendiri. Coba sekarang duduknya berhadapan-hadapan. Yang saudara sebapak seibu hadap-hadapan. Semuanya hadap-hadapan kecuali Bunyamin sendiri. Berarti kan 6 tuh istrinya Nabi Yakub, ya kan? Semuanya saudaranya hadap-hadapan tuh. Yahada itu hadap-hadapannya sama Levi. Yahada itu, nah itu yang bakal nurunin Yahudi tuh. Yahudi itu keturunan Yahada namanya ya. Namanya di satu riwayat Yahada, ada lagi di satu riwayat Yahudi disebutnya. Nah yang jadi Yahudi itu keturunan Yahada tuh. Keturunan Yahada. Jadi anaknya Nabi Yakub malah. Nah, makanya ntar itu dari situ dah timbulnya ntar 12 golongan tuh, 12 golongan. Ntar kejadian lagi diulang lagi ke zaman Nabi Musa, 12 lagi golongan. Dari situ awalnya tuh dari Nabi Yakub dulu. Nabi Yakub punya anak 12. Masing-masing tiap 2 anak itu emaknya 1. Nah, ketika Bunyamin gak ada saudaranya kata Nabi Yusuf ini bukan jadi raja. Rajanya Malik sebetulnya. Yang ngebeli Nabi Yusuf itu Malik. Malik itu punya istri Zulaiha. Nah, Zulaiha. Bukan raja Nabi Yusuf itu, bukan jadi raja, tapi jadi bendahara.
bendahara negara gitu. Bendahara kota Kerajaan Mesir. Bendahara Mesir. Bendahara Mesir itu namanya. Diangkat jadi bendahara Mesir gara-gara nakwilin mimpinya maling. Udah diangkat aja jadi mimpinya 7 tahun. Dikurangin dijelasin tuh. Apa sih sapi gemuk Dimakan. Makan sapi kurus. sapi gemuk. Jadi itu 7 tahun makmur, 7 tahun sengsara. Ketika lagi makmur kumpulin supaya bisa nutupin waktu sengsara. Ini Syam ini. Sebetulnya itu negara yang diridhoi tapi hancur sekarang. Suriah. Suriah. Kenapa Suriah bisa hancur? Zaman sekarang itu Suriah presidennya siapa? Bashar al-Assad apa? Kenapa Suriah bisa hancur begitu? Nah, padahal mayoritas itu pemeluk Sunni ahli sunnah wal jamaah, Fatimah mazhab. Berhubung enggak berkecimpung di urusan kenegaraan dikuasai Syiah. Si Bashar itu. Bashar al-Assad itu Syiah. Dia punya partai Syiah kecil. Ulama-ulama Sunninya nggak terlalu peduli ke urusan negara. Di Syam itu, di Suriah itu yang terjadi sekarang. Ulama-ulama ahli sunnahnya itu nggak terlalu peduli ke urusan negara. Udahlah, urusan negara mau biar yang lain aja. Akhirnya dikuasai Syiah. Begitu dikuasai Syiah, perang. Kenapa perang? Mayoritas umatnya Sunni, aturan Syiah yang dipakai. Nggak terima akhirnya kan? Iya. Nggak terima. Perang. Siapa yang salah? Benar kata Sayyidina Ali. Terlalu condong ke urusan agama hancur. Terlalu condong ke urusan negara hancur. Makanya mesti bela. Ada di negara Indonesia juga ya. Ulama jangan terlalu hancur entarnya. Iya. Sayyidina Ali udah pesan itu. Sayyidina Ali udah berpesan udah. Segala hampir setiap yang diriwayatin sama Sayyidina Ali kenyataan. Yang diriwayatin sama Sayyidina Ali hampir semua yang diriwayatin kenyataan. Beda emang Sayyidina Ali. Emang udah dapat keutamaan waktu zaman Rasul juga. Ana Madinatul Ilmi wali Wabuha. Sudah spesial. Jadi apa yang makanya kalau melihat hikayat Sayyidina Ali sebetulnya hampir semua jadi kenyataan. Diikutin tuh sama Imam Syafi'i itu. Semua yang diriwayatin Sayyidina Ali hampir semuanya diikuti sama Imam Syafi'i. Hidupnya sederhana, nggak kaya, nggak. Sayyidina Ali. Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar masih termasuk kaya, Sayyidina Utsman kaya juga. Yang paling sederhana dari Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali. Yang paling sederhana. Kebanyakan umat Islam sederhana. Makanya ikutin tuh apa yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Sebetulnya apa ya, hikayah itu yang sesuai dengan kondisi masing-masing mayoritas umat Islam ya. Nah, Ali sebetulnya yang harus diikuti. Makanya orang Syiah sampai bilang Sayyidina Ali sebut Nabi, siapa malaikat Jibril salah alamat. Iya. Kenapa bisa ngomong kayak begitu? Karena apa yang diceritain Sayyidina Ali hampir semua nyata, jadi kenyataan ternyata. Hampir semua jadi kenyataan.
jelas kalau Rasul yang bicara mah jadi kenyataan. Dari golongan sahabat yang hampir semua riwayatnya jadi kenyataan ya Sayyidina Ali. Semua riwayatnya hampir jadi kenyataan Sayyidina Ali. Di Quran juga banyak diceritain sebetulnya walaupun namanya nggak ada. Cuman kan yang namanya Ahlul Bait itulah Ahlul Bait 4 orang. 4 orang. Kalau kita bukan Ahlul Bait, umat. Coba umat kalimatnya gimana sih umat? Umat Rasul, alif mim ta. Asal kalimatnya apa itu umat? Itu apa? Ibu. Ibu itu siapa? Yang ngandung, yang ngelahirin. Manusia sebetulnya. Kenapa kita disebut umat Rasul? Umat itu bahasanya ya. Alif mim. Alif mim itu apa sih arti itu? Ibu kan? Hubungannya apa coba? Ibu. Hubungannya apa? Balik lagi nih pengetahuan lama saya nih. Itulah umum, tadinya umum. Kenapa sekarang Islam Muslim itu disebutnya umat Nabi Muhammad? Semua bahkan bukan cuma Muslim, semua umat Nabi Muhammad. Harus tahu riwayatnya. Jadi riwayatnya kenapa disebut umat? Umat itu dari itu ibu. Ibu itu yang paling menyayangi anak. Ibu. Karena sebenarnya secara rohaniah Rasul itu ibu semua manusia. Ibunya semua manusia itu Rasul. Malahan di Quran dijelasin ke istri Rasul kita harus manggilnya emak. Oh iya, emak ya. Emak kan? Walid. Nah, Rasul itu walid ya. Ngelahirin semua manusia itu Rasul. Dari nurnya ya, dari rohnya. Nur Nabi Muhammad diambil jadilah manusia. Jadilah ruh-ruh yang sekarang nih. Ruh-ruh manusia semuanya dari situ, makanya disebutnya umat. Kayak disebutnya umat Rasul. Kalau pengertian itu ya dari ibu. Yang Rasul itu ibunya secara rohaninya, ibunya semua manusia. Kenapa bisa disebut ibu? Ya karena manusia diciptainya dari nur Nabi Muhammad. Nah, nyambungnya ke situ sebetulnya. Secara rohaniah keturunan Rasul kita semua. Ya kan? Iya. Makanya waktu meninggal nggak disebutin anak, nggak disebutin istri, nggak disebutin agama, tapi umat yang disebut. Umat ya. Secara keseluruhan sebetulnya tinggal ngomong satu kalimat tapi dapat semua. Lanjut. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mimpi waktu berdagang di negara Syam. Faro'a fi manamihi anna syamsa wal qamara yakunani fi hujrihi. Fa'akhadhahuma biyadihi wa dhammahuma fi sadrihi. Faro'a mangka ningali ieu Sayyidina Abu Bakar fi manamihi ing dalam manam tidur atau bisa disebut mimpi. Maka ningali ya Sayyidina Abu Bakar fi manamihi ing dalam pangimpianane Sayyidina Abu Bakar. Mimpinya
anna syamsa ing satuhune sarengenge wal qamara lan bulan yakunani fi hujrihi iku lagi di sini yakunani khobar dari Anak. yakunani iku ana ya karone samus wal qamar fi hujrihi iku lagi ini khobar kana jumlah fa fi jar hujri majrur dijumlahin jadi khobar yakunani khobar dari yakunani. Kenapa kok bukan lapat kana? Ini kan fil mudhari yakunani. Kan di belakangnya juga wama ya tasarrufu min dan kalimat yang termasuk tasrifan dari amil nakis Ya. karena soro amil nakis ya kan Ya. yakunani fil mudhari dari lapat kana berarti tetap amalnya sama dia punya isim punya Khobar. khobar atau punya fi'il punya fa'il punya khobar fi hujrihi ing dalam lamunan hujri lamunan mau di hujri boleh hijri boleh apa bedanya sama batu kalimatnya sama enggak Sama. Aja. ya kan Ya. hujri lamunan hajar batu berarti tinggal gimana kalimatnya ini kalau awam banget mah di batu Ada batunya batu. jadi nggak bisa ngertiin kalimat ngertiin sebuah satuan kalimat itu pakai arti aslinya nggak bisa pakai arti aslinya. Kita nemu di mana di depan juga ada kalau nggak salah di depan ada disebut ya disetujui lagi nyeritain benci Allah ke kematian umat ke kematian ulama ada kalimat ujung-ujung ada kalimat seperti bencinya orang tua ke anak kalau ngelihat kalimatnya kok Allah benci ke aulia kayak benci seorang bapak ke anak bapak nggak pernah benci ke anak kenapa ini Allah bisa benci ke aulia benci kalau aulianya itu kesakitan gitu maksudnya kayak bencinya seorang bapak ngelihat sakitnya anak nah, kalimatnya nggak disebutin maut di situ nggak disebutin sakit cuman logika kita harus berpikir di situ nggak mungkin seorang bapak benci ke anak yang dibenci dari anak oleh seorang bapak apa sengsara anak gitu. kalimatnya kosong cuman ya logika kita cara berpikir kita ya harus gimana caranya otak kita itu bisa pas gitu dengan kalimat sama kayak begini di hujrihi gimana caranya kok di batu kalau menurut lapan ya kok di batu contohnya di lamunan makanya memang di kamus ada gimana tasrifannya sih di kamus disebutin ha jim ro banyak emang artinya kita cari itu yang sesuai dengan kalimat jadi nggak semena-mena cuma ngelihat lapan gua bisa mengartiin ini bisa mengartiin itu kalau kayak la ya masuhunya aja kan la ya masuhu ilal mutahharun jangan memegang
Al-Quran kecuali dalam posisi suci. Logika kita hu-nya itu kalau ke Quran, Qurannya yang mana? Nah makanya istilah ulama tuh Imam Malik hu-nya itu Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Makanya Imam Malik nggak haram, nggak punya wudu mau bawa Quran nih, nggak, bukan sesuatu yang diharamin karena punya pengertian yang hu-nya itu ke Quran yang di Lauhil Mahfuz. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i lebih ke realita. Quran yang di dunia yang disebut Quran aja. Imam Syafi'i yang di dunia aja nggak boleh megang, apalagi yang di Lauhil Mahfuz. Nah makanya lebih apik ke Imam Syafi'i itu lebih apik di situ. Kata Imam Malik nggak usah nyari rezeki, ntar juga datang. Iya. Kata Imam Syafi'i harus dicari, lebih realita. Kalau Imam Syafi'i itu lebih condong realita. Makanya kenapa di kita di Indonesia itu lebih condong ke situ, karena emang kebetulan ulamanya juga berpendapat wah yang realistis aja, yang realistis. Jadi lebih realita. Kalau Imam Syafi'i lebih condong ke sesuatu yang realistis sebetulnya. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi karena emang lebih sepuh, tadinya dari perjalanannya juga beda, karena lebih dekat ke Rasul zamannya, keimanan masih kuat, entah coba rezeki datang. Kata Imam Malik nih, nggak usah dicari, ntar juga rezeki datang. Yang penting ingat ke Allah aja. Lebih ke hakikat ya. Iya. Kalau Imam Syafi'i, wah yang realistis aja. Iya. Walaupun dua-duanya terbukti benar, dua-duanya benar. Imam Malik kebuktian benar, Imam Syafi'i kebuktian, dua bukti. Kenapa bisa beda-beda? Kenapa bisa beda-beda begitu? Karena beda otak, beda pikiran, beda jalan pemikiran walaupun tujuannya sama. Kata Bang Rian, ke Polres itu dekat lewat sini. Kata Amsori dekat lewat sono. Dekat lewat sono. Sama aja tujuannya sebetulnya sama. Tinggal benerin dulu persepsinya. Kata yang di sini ini angka 6. Kata saya. Kata saya ini angka 6 nih. Kata Amsori itu angka 9. Karena sudut pandang yang beda. Padahal tujuannya angka-angka juga gitu. Bener Amsori itu angka 9 penglihatan dia. Penglihatan saya itu angka 6. Bener nggak? Bener dua-duanya. Mesti disamainnya kayak gimana? Posisinya. Jadi pemikiran juga harus disamain. Pola mikir itu harus disamain. Imam Malik benar karena rezeki itu bakalan Allah kasih, benar. Contoh anak kecil baru lahir, bisa dia nyari rezeki. Iya. Realistis juga. Realistis benar ya. Kalau mau gue realistis, bayi baru lahir bisa nggak dia nyari rezeki? Ada. Benar. Dulu. Iya, Nggak bisa, rezeki yang datang diambillah sama emaknya, ditetein. Dia nggak bisa gerak, nggak bisa nyari, dia nyari susu di mana, susu gua enggak, emaknya lah yang ngambil. Makanya dari lahir juga udah dikasih rezeki sama Allah, udah dikasih rezeki. Kayak gimana lah, itulah emak lo. Siapa kayak ngambil si Sophie nya bisa nyari rezeki belum? Secara manusiawi ya belum. Secara manusia, gerak manusianya belum. Tapi coba dah sambungin. Bisa nggak dia nyari rezeki? Bisa pakai pergerakan si anak itu. Gimana? Nangis. Si anak itu nangis. Kemudian emaknya mikir, anak gua nangis lapar mungkin. Nah itu sama dia gerak juga berarti.
nyari juga, Hmm. nyarinya dengan cara nangis. Gabungin aja, jangan sampai bertentangan. Sebetulnya sih begitu. Sayyidina Ali juga itu yang bilang jangan sampai bertentangan, tapi coba pakai logika yang baik dan benar. Makanya Sayyidina Ali disebutnya babuha, karena pola pikirnya itu lebih condong ke gini. Kenapa bisa punya hak istimewa kayak begitu? Karena Sayyidina Ali itu udah ditanemin di pikirannya selalu husnuzon dalam segala hal. Husnuzon aja dalam segala hal. Wah, mau gimana apapun yang terjadi husnuzon, dapatlah babuha. Benar. Kalau Sayyidina Umar kan Al Faruq, masih karena berani masih bisa nentang dengan pola pikir yang ada. Kalau Sayyidina Abu Bakar samina wa ata'na, tanpa pikir panjang lagi udah. Iya. Abu Bakar Iya, bakar dah. Oh gitu. Ya. samina wa ata'na. Kalau Sayyidina Ali samina wa ata'na sambil otaknya mikir. Oh. Gitu. Ikut tapi husnuzon, bakalan bener apa yang dibilang Rasul. Tapi kita lihat kenyataannya, ini Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini 10 tahun, berarti kan bakalan kita manfaatin dengan semaksimal mungkin ini yang 10 tahun. Terus Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar, udah ikutin aja apa yang Rasul bilang. Titik. Iya. Sayyidina Umar, ini rugi buat kita. Bayangin aja, setiap orang Mekah yang mau masuk Islam harus dibalikin lagi ke orang tuanya. Sementara orang Islam yang kafir nggak boleh dibalikin, kan rugi kita. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Utsman masih nyari jalan yang lain. Apa strategi yang mesti gue ambil? Empat-empatnya juga udah beda itu. Tapi tujuannya tetap samina wa ta'na sebetulnya. Ntar di ujung bakalan dapat. Di ujung itu kebukti semua. Begitu 10 tahun perjanjian Hudaybiyah beres, Sayyidina Umar baru Sayyidina Umar baru sadar. Pantesan yang tadi subuh kasih. Lu masa lu benerin. Sayyidina Abu Bakar tapi senyum. Lu juga disebut Faruq gara-gara lu bisa bedain mana yang untungin, mana yang ngerugiin. Tajam enggak? Kayaknya salah nih. Bukan gitu tuh. Kayaknya salah. Dipikir berarti gua salah. Tapi kan perjalanannya itu ya gara-garanya berpikir. Akhirnya manusia tuh, umat itu waktu itu berpikir gimana caranya supaya nggak rugi. Pintar juga akhirnya, punya pikiran sendiri. Sayyidina Utsman juga punya aturan sendiri, punya pikiran sendiri, jalan pikiran sendiri. Kan berlomba-lomba dalam kebaikan kata Rasul. Terserah caranya mau kayak gimana juga lupa. Pokoknya berlomba-lomba aja kan. Intinya begitu. Terserah mau kayak gimana juga. Terus sebisa-bisanya kita, pemikiran Sayyidina Abu Bakar ini, pemikiran Sayyidina Utsman ini, tinggal berlomba kedua tuh buat dapat tujuan yang sama. Sayyidina Utsman begini, Sayyidina Ali begini. Jadi nggak sebetulnya sih nggak masalah, beda juga. Mau beda juga nggak masalah. Mau beda juga ya nggak masalah. Yang penting tujuan akhirnya benar, sama, perjalanannya nggak ada aturan yang dilanggar. Intinya sih itu terserah beda-beda. Beda-beda. Fi hujrihi ing dalam lamunane Sayyidina Abu Bakar fa akhazahu ma biyadihi, mangka ngalap ya Sayyidina Abu Bakar huma ing karone Syams wal Qamar biyadihi, kalawan tangannya Sayyidina Abu Bakar.
wa dhammahuma ila sadrihi lan ngagenggem ya Sayyidina Abu Bakar huma ing karone sama wal qamar ila sadrihi maring dadane Sayyidina Abu Bakar. Wala bisa alaihima ridaahu boleh, rodaahu boleh, rodaahu wala bisa alaihima menyelubungi ya. Labisa itu memakai pakaian. Tapi kalau misalkan ke bulan dan matahari ke benda bukan makein tapi nutupin ya. Wala bisa buat dan memakaikan boleh. Lan nganggo akan boleh, lan nganggo akan iya Sayyidina Abu Bakar alaihima ing atase karone sama wal qamar ridaahu ing sorban sorbane Sayyidina Abu Bakar. Falama intabaha ini tak kalah. Iya, jadi haknya itu bukan domir. Bukan dong ya. Iya. Bukan. Kita selalu kayak domir ya kan? Domir tapi bukan domir ini. Bukan domir ini. Falama intabaha zahaba ila rohibi an-nasara. Rohibin nasara. Falama intabaha zahaba ila rohibin nasara. Maka samang-samang satangi bangun. Maka samang-samang tangi ya Sayyidina Abu Bakar. Zahaba mangkalunga ya Sayyidina Abu Bakar ila rohibin nasara maring pendeta Nasrani. Rohib lias alahu anir ru'ya. Lias alahu anir ru'ya dropon yentah nakon ya Sayyidina Abu Bakar hu ing rohib anir ru'ya saking impian. Punya kerohit berarti nih Malik. Lias alahu dropon yentah lias alahu anir ru'ya dropon yentah nakon ya Sayyidina Abu Bakar bertanyalah Sayyidina Abu Bakar hu ing kepada rohib anir ru'ya bertanya akan impiannya itu. Apa sih mimpinya? Takwil mimpinya gitu. Nanyain ini kira-kira mimpi saya apa ya? Emang lu mimpinya kayak gimana? Iya lagi. Jadi lagi ngelamun begini nih. Di mimpinya itu Sayyidina Abu Bakar lagi ngelamun melihat matahari dan bulan. Tahu-tahu diambil sama Sayyidina Abu Bakar tuh. Matahari diambil, bulan diambil, digenggam, ditutupin pakai sorban. Bisa.
mau ditanyain kok gue bisa ngambil matahari sama bulan, terus gue pakein sorban itu tidak ada gue, kira-kira apa ya? Sepikir selalu mau mimpi itu ya siloka ya, kalau di dunia ini sebetulnya kebanyakan siloka, sama kayak di ilmu apa sih tasawuf itu kebanyakan siloka itu kayak gini perumpamaan. Hampir semua berawal dari perumpamaan, tapi entarnya dia bakal jadi kenyataan. Nabi Yusuf perumpamaan. Ro'aitu ahada asara kawkaba wa samsa wal qamar ro'aituni sajidin. Perumpamaan kan itu ngelihat bintang 11. Matahari dan bulan saya lihat semuanya sujud ke saya, kata Nabi Yusuf. Itu kan perumpamaan. Ternyata yang 11 bintang itu saudaranya, matahari itu bapaknya, bulan itu maknya, semuanya sujud. Ya sekarang rakyat biasa ketemu bendahara negara, udah pasti kan hormat. Nah, sujud di situ bukan berarti sujud begini, bukan. Sujud di situ menghormati. Makanya Allah nyuruh iblis supaya sujud juga bukan berarti jangan diumpamain sujud itu sujud gitu tuh. Kelakuan bukan sujud kelakuan gitu. Bisa berarti sujud di situ menghormati. Bisa berarti sujud itu menghormati. Atau manut samina atau ada sujud bisa berarti kelakuannya sujud gitu tuh ya. Orang sujud itu ya udah ngerasa paling rendah, artinya mau diapain juga bebas sama yang disujudin. Mau diapa-apain juga bebas, tapi nggak semua yang sujud itu bebas diapa-apain, itu beda pengertiannya, beda lagi. Ya kayak rakyat sujud ke raja, nah, ketika mau dibunuh mah boleh ngelawan si rakyatnya. Ketika dizolimi boleh ngelawan. Berarti sujud di situ nggak full semuanya nyerahin. Tapi kalau sujud ke Allah mah harus semuanya. Allah nyuruh malaikat sujud ke Nabi Adam juga bukan semuanya harus ikut patuh. Enggak, tapi memuliakan Nabi Adam ini. Memuliakan. Jadi enggak semuanya, jadi pengertiannya itu harus ya lagi-lagi, makanya di Quran tertafakarun kan buat orang yang berpikir, pikirannya gunain gitu tuh maksudnya. Saya juga coba pakai pikiran kita, pakai nggak buat hal yang positif. Gunain pikirannya lagi. Mahaboro maka hadir ya Rohim, nah dipanggil lah itu si Rohim, atau Abu Bakar yang nyamperin Rohim. Mahadoro hadir artinya ketemu. Nah, bertatap muka. Waqala ru'ya, menteri emak enggak ente? Ntar setengah. Nani, kalau tidak Allah alam bisawab. Ya. Ngajut banget ya. Apakah boleh ngambil apa yang dibilang Sirina Ali semua boleh kita ambil? Ya tergantung, milih-milih juga. Ada satu riwayat sahabat nanyain, kalau nggak salah ngelakuin hubungan suami istri di bulan puasa, kalau nggak salah. Nanya ke Abu Bakar, pengertian sa'ah di Quran. Sa'ah satu waktu, jadi nggak boleh
apa sih itu lupa. Pokoknya nanyain tafsir sa'ah di situ. nggak diterima amal ibadah selama 1 saat. Nanyain ke Abu Bakar, 1 saat itu kapan sih? Jawab sama Sayyidina Abu Bakar, 1 waktu berarti. 1 waktunya itu semana? Dari subuh ke zuhur 1 waktu, atau dari zuhur ke asar 1 waktu. Lamaan berarti ini. Berharap dia pengen dapat jawaban yang enak, manusiawi. Iya. Sahabat juga begitu. Semuanya ya. Iya. Jadi alam itu bakalan nunjukin jalan sesuai sama keinginan biasanya, sama pikiran kita nih. Itu bisa lebih menguntungkan, bisa lebih memberatkan, tergantung. Itu sahabat berharap supaya sah itu cuma 1 detik. Harapan dia 1 detik atau 1 jam. Nanya ke Abu Bakar, ternyata 1 waktu itu dari waktu zuhur sampai asar 1 waktu. Wah, sahabat Rasul banyak. Yang dekat sama Rasul ada 4. Coba nanya ke Sayyidina Umar. Umar nanya ke Sayyidina Umar, 1 saat ya sehari semalam. Lebih lama. 1 waktu ya sehari semalam kata Sayyidina Umar. Lebih lama. Ini nih Sayyidina Utsman lebih lembut daripada Sayyidina Umar. Iya. Dia berharap Sayyidina Utsman ngasih jawaban yang sesuai sama keinginan dia. Nanya ke Sayyidina Utsman, 1 saat itu semana sih Sayyidina Utsman? Setahun. Lebih lama loh. Astaga. Lebih lama. Wah, itu Sayyidina Abu Bakar berat. Sayyidina Umar juga sehari. Sayyidina Utsman lebih lama setahun. Mudah-mudahan nih Sayyidina Ali bakalan ngasih jawaban 1 detik atau 1 jam. Nanya ke Sayyidina Ali, 1 saat itu semana? Sampai yaumil kiamat. Aduh. Lama lu jawaban Sayyidina Ali. Iya, 1 saat itu 1 kali kehidupan. Iya, iya. Berarti sampai yaumil kiamat, bukan cuma sampai mati doang, sampai yaumil kiamat. 1 kali kehidupan. Jadi berubah kehidupan. Terus mau milih yang mana? Enaknya di situ tuh, rahmatullah fi ikhtilafil a'imah itu di situ. Perbedaan ulama itu rahmat buat umat gitu. Jadi kita bisa milih, ke sini ada yang tanggung jawab, ke sini ada yang tanggung jawab. Cuman jangan jadi yang enak-enaknya doang. Dia sebetulnya begitu.